Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak ibu semua. Apa kabar kalian semua? Semoga hari ini kalian tetap sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online kita di hari ini. Ya, tidak lain dan tidak bukan bersama Bu Neng Samti dengan sifat-sifat bangun datar. Nah, bangun datar kita kemarin sudah pelajari ya nak ya. Bangun datar itu apa aja, bagaimana bentuknya. Nah, sekarang kita akan belajar lagi lebih mendetail lagi satu persatu. Oke, yang pertama kita akan pelajari tentang persegi. Nah, kalau persegi itu, nah kalian lihat gambarnya seperti ini. Kalau zaman ibu kecil dulu namanya persegi itu sama dengan bujur sangkar ya, sama dengan segi empat. Nah, sama tuh. Kalau persegi itu ada 4 garis. Nah, 4 garis atau 4 sisi sama. Sisi yang pertama adalah sisi AB, yang kedua BC, yang ketiga CD, yang keempat adalah DA. Ya, oke, DA. Nah, kemudian antar garis ini ada tanda petik 2 seperti ini. Nah, itu punya arti ya nak ya. Petik 2 seperti ini menunjukkan kalau keempat garis ini ukurannya sama. Ya, kalau keempat garis ini ukurannya sama. Jika ukurannya itu 5 cm, otomatis yang lainnya juga 5 cm. Biasanya si pembuat soal itu akan meletakkan angka 1 saja. Entah di atas, di kanan, di bawah, atau di kiri, atau di tengah-tengah. Biasanya 1 aja. Hal ini menunjukkan kalau keempat sisi itu mempunyai ukuran yang sama untuk keempat-empatnya. Ya, dari penjelasan ibu tadi bisa diambil kesimpulan bahwa yang namanya persegi adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku yang sama besar. Nah, sudutnya ini, sudut ini, sudut ini, sudut ini, itu mereka akan sama besar ya. Oke, ciri-ciri dari persegi itu adalah mempunyai 4 sisi yang sama panjang, mempunyai 4 sudut ya siku-siku. Oke nah ibu ya, kita masuki adalah yang kedua tentang persegi panjang. Nah, lihat lagi gambar persegi panjang seperti apa. Mirip dengan persegi tetapi ada bedanya. Perhatikan nak ya. Di gambar persegi panjang itu garis AB itu sama dengan panjangnya, ukurannya sama dengan garis CD. Makanya garis AB itu dikasih petik 2. Ini menunjukkan kalau garis AB sama dengan panjangnya dengan garis CD, sama-sama petik 2. Kalau di sini 10, di sini juga 10. Perhatikan lagi yang kedua. Garis AD dia akan sama panjang dengan garis BC, makanya dikasih petik 1. Kalau seandainya di sini 2 cm, otomatis di sini juga 2 cm. Jadi, kesimpulannya garis yang terdapat pada persegi panjang yang berhadapan itu akan sama panjang. Nah, jadi persegi panjang adalah bangun datar yang mempunyai 4 sisi berhadapan sama panjang. Nah, berhadapan kan nih kan? Ya, ini juga berhadapan dengan ini, mereka akan sama panjang. Kemudian ciri-ciri persegi panjang. Sisi yang berhadapan sejajar, iya betul. Sisi yang berhadapan sama panjang, betul. Yang ketiga mempunyai 4 sudut siku-siku, sama juga dengan persegi. Nah, persegi sudah, persegi panjang sudah. Kita masuki yang ketiga adalah segitiga. Namanya segitiga, otomatis segitiga merupakan bangun datar yang mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Namanya segitiga, otomatis 3 sisi. Yang mana sisinya nih sisi? 1, 2, 3. Begitupun dengan yang ini, begitupun dengan yang ini. Itu sama-sama mempunyai 3 sisi dan 3 sudut. Nah, sudutnya itu kalau dijumlahkannya itu 180 derajat. Perhatikan ini. Ini 60, ini 60, ini 60. Jadi 60 kali 3 sama dengan 180. Ya nak ya? Ini juga seperti itu. Ini harus 180 tiga-tiganya. Ini juga harus 180 tiga-tiganya. Nah, perhatikan.
Berdasarkan panjang sisinya, segitiga terbagi 3. Yang pertama, segitiga sembarang, ini gambarnya. Segitiga sama kaki, ini gambarnya. Dan segitiga sama sisi, ini gambarnya. Oke, kita bahas yang segitiga sama sisi dulu. Namanya sama sisi, otomatis ketiga sisinya sama panjang. Makanya dikasih tanda petik. Ini menunjukkan ukurannya sama. Kalau di sini 15, sini 15, sini juga 15. Enak ya? Nah, kalau segitiga sama kaki, tanda petiknya hanya ada 2. Yang ini dengan ini. Yang ininya nggak ada. Berarti yang garis ini dengan garis ini sama panjang. Sementara di sini tidak sama panjang. Kalau di sini 10, di sini juga 10. Oke? Yang terakhir adalah segitiga sembarang. Sembarang berarti tiga-tiganya tidak ada yang sama. Contohnya ini. Petik 1, petik 2, ini petik 3. Ini menunjukkan ketika garis ini tidak ada yang sama panjang. Sehinggalah disebut dengan segitiga sembarang. Itu berdasarkan panjang sisinya. Ada lagi segitiga itu pembagiannya berdasarkan sudutnya. Ada segitiga lancip, segitiga siku-siku, segitiga tumpul. Oke, yang pertama kita bahas segitiga siku-siku. Ingat, lambang segitiga siku-siku ada terdapat di titik A atau di sudut A. Ini adalah lambang segitiga siku-siku. Ini besarnya adalah 90 derajat. Ingat ya nak ya, kalau siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Yang kedua, segitiga lancip. Nah, perhatikan titik A. Titik A itu tidak ada tanda seperti ini, tapi garisnya seperti ini. Pasti ini kecil dari 90. Kalau seandainya 90, berarti garis merah ini tegak lurus, sementara dia tidak tegak lurus, dia kecil. Berarti ini menunjukkan ini kecil dari 90. Kalau kecil dari 90, berarti sudut ini adalah segitiga lancip. Oke, anak ibu ngerti ya? Oke, yang terakhir adalah segitiga siku-siku. Perhatikan dengan huruf A. Nah, ini kebalikan dari A tadi. Kalau A tadi kecil dari 90, ini otomatis besar dari 90. Kalau 90 berarti 3 tegak lurus. Sementara dia nggak terbuka tuh. Nah, terbuka nak ya. Berarti dia besar dari 90. Kalau besar dari 90 berarti dia disebut dengan sudut tumpul. Oke, berarti kesimpulannya segitiga lancip adalah segitiga yang besar sudutnya kurang dari 90. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang sudutnya besarnya 90 derajat. Sementara segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya mempunyai besar derajatnya lebih dari 90. Oke, anak ibu ya. Batas sini materi kita hari ini. Bisa kita lanjut lagi besok dengan pembahasan yang berbeda. Oke, ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rajin belajar dan tetap semangat.